Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep teori belajar sosial kognitif. Perkenalkan, nama saya Zahra Anissa dan nanti teman saya Fitri Khairani Malsi. Baiklah, kami akan membahas pertama, yaitu kami membahas tentang pengertian teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori-teori belajar dalam paradigma behavioristik yang menjelaskan belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati yang timbul sebagai hasil pengalaman. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks. Yang kedua yaitu pentingnya pendidik menerapkan teori kognitif dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar kognitif dapat memberikan banyak manfaat, baik itu bagi guru, bagi siswa, dan bagi proses pembelajaran. Pertama, belajar akan lebih fleksibel, yakni bisa berpusat pada guru, bisa juga pada siswa. Tapi salah satu yang pasti siswa dituntut untuk lebih proaktif. Salah satu cara agar siswa bisa proaktif adalah dengan membimbing mereka untuk menemukan manfaat dari apa yang dipelajari. Kedua yaitu materi dan model pembelajaran menjadi hal yang paling esensial. Dalam memilih materi dan model pembelajaran haruslah sesuai dengan jenjang siswa. Kuncinya adalah mencari referensi sebanyak mungkin dan membuat penelitian tentang siswa agar guru bisa memahami siswa yang baik. Ketiga, pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk selalu mencermati progres kognitif siswa. Karena dalam teori belajar kognitif, guru harus memberi stimulus kepada siswa untuk berpikir. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu teori kognitif sosial. Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk memperoleh keberhasilan. Menurutnya, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan pengalaman mereka secara kognitif. Menurut Bandura, prinsip belajar adalah suatu penjelasan belajar dalam situasi alami. Bandura mengembangkan model reseptoral deterministik yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi, pemikiran, dan kecerdasan. Yang pertama, perilaku. Faktor perilaku yang mempengaruhi proses pembelajaran sosial adalah keterampilan, kemampuan, latihan, dan efektif diri. Yang kedua, person atau kognitif. Faktor kognitif ada 3, yaitu ingatan, perencanaan, dan penilaian. Dalam perannya sebagai individu, manusia berperan sebagai pelaku dalam proses pembelajaran sosial. Setiap individu dikatakan unik karena memiliki perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, lingkungan. Dalam proses pembelajaran sosial, lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan sosial budaya. Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan serta memelihara respon-respon tertentu pada diri seseorang. Selanjutnya, penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran di kelas. Dalam menerapkan teori kognitif sosial, ada beberapa cara yang mungkin bisa saja terjadi dalam sebuah proses belajar mengajar. Dengan mengikuti perkembangan zaman, sebagai seorang guru harus pandai mengikuti perkembangan hal tersebut dengan cara menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik yang sudah dipelajari, sehingga dapat membuat siswa akan lebih mudah untuk mengingat materi yang akan disampaikan. Selain itu juga dapat melalui alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran lainnya.
Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran dalam kelas. Seorang guru harus dapat menciptakan suasana yang ringan dan menarik dengan cara memberikan teknik penyajian materi yang bervariasi agar seorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerak badan seperti kaki, tangan, untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang digunakan antara lain: pertama, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar. Yang keempat, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Baiklah, itulah materi dari pembahasan kami hari ini. Semoga materi-materi yang kami bahas tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.